Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 OTKP. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Pada pertemuan kali ini dan materi pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu administrasi. Dalam KD 3.1 tentang memahami administrasi. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian saat mendengar kata administrasi? Pekerjaan atau perkantoran ya? Kegiatan administrasi itu bertujuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang, mempunyai banyak unsur, dan mempunyai beragam jenis kegiatan administrasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian administrasi, ciri-ciri administrasi, tujuan dan fungsi, unsur-unsur, jenis-jenis administrasi, dan karakteristik administrasi perkantoran. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrer. Ad berarti ke atau kepada, ministrer berarti pengabdian, pelayanan. Dalam bahasa Inggris, administrasi yaitu administration sebagai segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Ditinjau dari ruang lingkupnya, administrasi ada dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau disebut juga dengan tata usaha. Dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian administrasi menurut para ahli. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, administrasi adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor yang efisien, kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Menurut George R. Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian kerja, serta menggerakkan mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu, menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Arthur, administrasi adalah fungsi komunikasi dan pelayanan dokumen suatu organisasi. Lalu, menurut Gilbert, administrasi adalah tata usaha, yaitu penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematik, internal maupun eksternal, dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperoleh kembali suatu data, baik sebagian maupun menyeluruh. Kemudian, menurut Liangji, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Simon, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama. Dari beberapa pengertian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam usaha kerjasama
untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi terdapat 6. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Pekerjaan administrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pihak atau orang yang berperan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama. Kerjasama sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan teratur lebih dari satu orang. Kerjasama menjadi sangat penting karena jika terdapat pihak yang tidak mau bekerja sama, maka tujuan yang diharapkan akan sulit untuk tercapai. Yang ketiga, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Tujuan organisasi tidak akan dapat dicapai dalam sekejap, namun harus melewati suatu proses dan memerlukan usaha dalam melakukannya. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Setiap pekerja administrasi memiliki peran yang berbeda dan harus saling mendukung. Pembagian peran yang berbeda akan mendukung dan bersinergi satu sama lain, sehingga kekurangan satu individu akan ditutupi oleh individu yang lain. Kemudian yang kelima, adanya kepemimpinan. Kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin memberikan arahan kepada pegawai, termasuk agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keenam, adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita atau impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi administrasi. Tujuan administrasi yaitu yang pertama, untuk mencapai hasil pekerjaan secara efektif dan efisien, untuk memonitoring kegiatan administrasi perusahaan, agar pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan dapat merancang program pengembangan perusahaan. Selanjutnya, fungsi administrasi. Menurut Kuibel 2001, terdapat 5 jenis fungsi administrasi. Yang pertama adalah fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua, fungsi teknis. Fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti pada kegiatan analisis laporan dan pengambilan kebijakan. Yang keempat, fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan dalam kinerja dengan banyak orang seperti melakukan koordinasi. Yang kelima, fungsi manajerial. Fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan motivasi, seperti pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Yang selanjutnya, unsur-unsur administrasi. Menurut Liang Ji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern 2009, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan kegiatan yang mengandung 8 unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi tersebut yaitu yang pertama, pengorganisasian. Sebagai rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan dapat benar-benar tercapai. Yang ketiga, tata hubungan atau disebut juga dengan komunikasi, sebagai rangkaian perbuatan yang menyampaikan berita, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat, kepegawaian. Kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama.
Yang kelima, keuangan. Keuangan merupakan rangkaian mengatur dan mengolah penggunaan sumber daya sekaligus pertanggungjawaban penggunaan dana. Yang keenam, perbekalan. Perbekalan sebagai rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh, tata usaha. Sebagai rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kedelapan yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis administrasi. Ada banyak sekali jenis-jenis administrasi. Yang pertama adalah administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan bernegara, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah administrasi lingkungan hidup, yaitu proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampaikan kualitas manusia, seperti penguasaan iptek, serta kualitas lingkungan, yaitu serasi, selaras, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu administrasi niaga. Administrasi niaga yaitu administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Administrasi niaga dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi bisnis atau niaga. Yang keempat, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek lingkungan bangsa. Yang kelima yaitu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sebagai sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada administrasi kependudukan, yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Yang ketujuh ada administrasi keuangan, yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Nah, kegiatan administrasi pada umumnya dilakukan di kantor, sehingga ada istilah administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran sendiri yaitu usaha penyelenggaraan perkantoran guna membantu pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, terdapat jenis-jenis administrasi perkantoran. Jenis-jenis administrasi perkantoran yang pertama yaitu administrasi kepegawaian, sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan kantor. Yang kedua adalah administrasi keuangan, sebagai pengelolaan yang meliputi segala aktivitas
yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau kantor. Yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kantor. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya alat tulis kantor, lemari, dan mesin telepon. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses administrasi, seperti halaman, ruangan, gedung, dan tanah. Pada intinya, sarana adalah barang yang bergerak, artinya dapat dipindahkan, dan prasarana adalah barang tidak bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Yang keempat, jenis-jenis administrasi perkantoran yaitu adalah administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi dan metode komunikasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan kantor. Dalam pelaksanaannya, administrasi mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik administrasi perkantoran yang pertama yaitu bersifat pelayanan. Bersifat memberi pelayanan yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan operatif seperti tugas-tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, serta memberikan pelayanan untuk membantu orang lain dalam mengerjakan pekerjaannya. Contohnya yang pertama yaitu bagian keuangan akan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai kedudukan keuangan perusahaan melalui kegiatan administrasi. Contoh yang kedua, bagian produksi akan terbantu dalam menentukan biaya-biaya yang lebih rendah dalam proses produksi. Karakteristik administrasi perkantoran yang kedua yaitu terbuka dan luas. Artinya, administrasi memberikan kemudahan atau meringankan dalam melakukan aktivitas pekerjaan kantor. Karena pekerjaan kantor merupakan media yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya yaitu akan memudahkan dalam pembayaran gaji atau upah, memudahkan dalam usaha-usaha menambah output atau produksi perusahaan, dan memberikan keterbukaan kepada semua pihak dalam melakukan pekerjaan. Karakteristik administrasi perkantoran yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh semua pihak, yaitu semua akibat pekerjaan kantor yang terpencar ke setiap bagian, maka pekerjaan kantor itu akan dilakukan atau dilaksanakan oleh semua orang yang dalam setiap organisasi, dikerjakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Mulai dari pejabat pimpinan tertinggi bahkan terendah akan dapat melakukan pekerjaan tersebut atau pekerjaan administrasi tanpa mengubah kedudukan dan tugas pokok mereka masing-masing. Contohnya seperti seorang vendor pabrik dapat mengerjakan pekerjaan kantor, seperti mencatat para pekerja yang lembur dan tanpa mengubah tugas pokoknya sebagai seorang mandor. Nah, itu dia hal-hal yang terdapat dalam administrasi dan apa itu administrasi. Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian untuk penjelasan pertemuan kali ini. Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau belum dimengerti, dapat ditanyakan ya. Jangan lupa selalu belajar, membaca jika ada tugas segera dikerjakan. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.